Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kazib Official, sekarang semuanya mulai terbuka dan semakin terang benderang. Siapa sih sebenarnya mereka atau golongan yang selama ini berada di dalam tubuh Nahdlatul Ulama? Namun kerap kali mereka ini selalu bikin onar dengan membubarkan pengajian-pengajian yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Selama bertahun-tahun ini, atau selama beberapa tahun ke belakang, mereka bersembunyi di dalam nama besar Nahdlatul Ulama untuk mencari makan di Nahdlatul Ulama, membawa agenda tersendiri, menciptakan konflik horizontal di kalangan umat, dan membuat keresahan di tengah masyarakat. Misalkan masyarakat yang ingin menuntut ilmu agama yang damai, yang tentram, tapi malah dibubarkan. Tapi tenang teman-teman, sekarang kita bisa membedakan siapa sih mereka. Jadi begini, mereka ini sebenarnya sudah keluar dari bayang-bayang itu. Mereka telah resmi mendirikan ormas baru yang bukan bagian daripada NU. Bahkan ketua PBNU sudah menyatakan bahwa ormas ini bukan bagian daripada PBNU atau NU. Nah, dari situlah kita akhirnya bisa dengan mudah mengenali siapa mereka. Terus motif apa sebenarnya mereka ini? Kemana arah gerakan mereka? Dan siapa yang berada di balik layar mereka? Ini perlu kita tahu teman-teman. Bukan lagi sekedar spekulasi, tapi juga sebuah fakta yang sangat terbuka bahwa golongan inilah yang selama ini menjadi sumber fiksi. Menggunakan label atau nama besar Nahdlatul Ulama, menggunakan logo-logo Nahdlatul Ulama untuk menyerang sesama umat Islam. Dan hari ini teman-teman, sejarah telah mencatat bahwa mereka telah memilih jalannya sendiri. Ini bukan soal perbedaan pendapat teman-teman, tapi memang soal kemurnian perjuangan dan siapa yang benar-benar berkhidmat untuk umat tanpa menjadikan agama sebagai alat kontrol atau kekuasaan atau politik. Jadi kita sudah tahu sekarang siapa sih mereka-mereka ini sebenarnya. Dulu pernah ada di Jawa Ustadz Hanan Attaqi, dibubarkan pengajiannya. Kemudian ada lagi siapa? Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah dibubarkan pengajiannya. Yang katanya orang-orang atau kelompok-kelompok NU itu. Kemudian kemarin ada Zakir Naik juga dibubarkan oleh kelompok-kelompok NU itu. Dan terakhir kejadian di Brebes yaitu Habib Novel Al-Idrus juga dibubarkan oleh kelompok mereka. Dan tahu siapa mereka? Ya, kita sudah tahu semuanya. Ini bukan rahasia umum lagi. Yang selama ini bersembunyi di balik nama besar Nahdlatul Ulama, yang selama ini bersembunyi membawa logo-logo Nahdlatul Ulama, tapi untuk membubarkan pengajian, itu sekarang sudah mendirikan organisasi yang baru yang dinamai dengan PWILS. PWILS ini adalah singkatan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia. Laskar Sabilillah katanya, untuk memperjuangkan dan mengangkat harkat dan martabat pribumi katanya. Tapi tidak seperti itu. Malah otoritas atau prioritas utama kerjaan mereka itu membubarkan pengajian. Jadi untuk selama ini, untuk para teman-teman salafi misalkan, atau teman-teman siapapun yang dibubarkan pengajiannya oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dari Nahdlatul Ulama, sebenarnya mereka itu bukan dari Nahdlatul Ulama. Akan tetapi dari organisasi yang baru didirikan yang sekarang sedang mengobrak-abrik pengajian. Itulah mereka. Ya kita sebut saja PWLS gitu, atau grup-grup Mukimad. Mereka kan membawa nama besar Nahdlatul Ulama, membawa nama besar Gus Dur, membawa nama besar kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama terdahulu yang ada di Nahdlatul Ulama.
Tapi di balik itu mereka kerjaannya membubarkan pengajian. Dan sekarang terdeteksi, ya teman-teman, terdeteksi siapa sih orang NU yang suka membubarkan pengajian itu. Dan ternyata ini orangnya. Orang-orang ini aja sih. Yang disasar itu Ustadz Hadan At-Taqi. Banyak lagi ustadz-ustadz lain, apalagi ustadz-ustadz Salafi. Itu dibubarkan oleh mereka-mereka itu. Dan sekarang yang terjadi, Zakir Naik kemarin dibubarkan juga di Malang. Tapi masih banyak yang hadir, 10.000 yang hadir katanya. Kemudian yang terakhir ini yang rame-rame di Brebes tadi yang saya sebutkan itu Habib Novel. Dibubarkan juga pengajiannya oleh mereka-mereka ini. Jadi kita tahu, jadi untuk selama ini, untuk teman-teman, jangan selalu menyalahkan nama besar Nahdlatul Ulama. Tapi ada orang-orang tertentu yang menyusup di Nahdlatul Ulama, membawa-bawa logo Nahdlatul Ulama, membawa nama besar kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tapi kerjaannya untuk mengaduk domba, untuk meresahkan, membubarkan pengajian, untuk membuat konflik horizontal di tengah-tengah umat. Jadi kita sudah bisa membedakan sekarang mana NU yang beneran atau NU yang odong-odongan atau yang bodong. Kalau sebelum ada organisasi yang baru dibentuk ini, kita tidak tahu. Oh, intinya NU lah yang suka membubarkan pengajian. Tapi ternyata kita sudah tahu sekarang bahwa yang suka membubarkan pengajian itu sudah membuat organisasi baru namanya PWILS. Itu bukan rahasia umum lagi. Jadi untuk teman-teman semuanya, jadi kita sekarang bisa membedakan ya, mana Nahdlatul Ulama yang benar-benar Nahdlatul Ulama mengabdi untuk umat, mengabdi untuk bangsa, mengabdi untuk agama, dan mana orang-orang yang ngaku-ngaku yang bersembunyi di Nahdlatul Ulama hanya untuk mencari keuntungan semata. Sekarang sudah terjadi, sudah kelihatan. Bahkan sudah bisa mendeteksi. Walaupun orang awam sudah bisa mendeteksi mana Nahdlatul Ulama, mana bukan. Karena organisasi yang baru didirikan ini, itu sudah atau ada ada surat edaran dari PBNU bahwa organisasi yang suka membubarkan pengajian ini bukan bagian daripada NU. Sudah jelas loh. Banyak yang konten kreator yang sudah meng-up tentang surat edaran tersebut. Bahwa PWILS itu adalah bukan bagian daripada NU. Bukan juga Banom NU. Jadi selama ini mereka itu ya seperti itu kerjaannya. Mungkin dari dulu sudah bertahun-tahun. Ya. Jadi ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya juga dan bisa mengetahui siapa dari kalangan NU yang suka membubarkan pengajian. Itu aja sih, simple. Dan ternyata itu, orang-orang itu yang ngaku-ngaku NU, yang bersembunyi di nama besar Nahdlatul Ulama, yang bersembunyi di logo-logo NU, selalu membawa-bawa NU, tapi kerjanya membubarkan pengajian. Ya itu mereka-mereka itu. Jadi sekarang kita paham. Bukan hanya orang-orang yang tidak sepaham, yang seanggota, yang seorganisasi pun mereka cabik-cabik. Mereka hina-hina oleh mereka-mereka ini. Termasuk Romo Yai Miftahul Akhyar. Mereka hina-hina, mereka bully-bully. Yai Miftahul Akhyar ini buta. Yai Miftahul Akhyar ini tuli. Udah sepuh. Ya, kalau udah sepuh wajar ya, karena udah sepuh beliau itu. Dan juga ilmunya sepuh juga. Pokoknya mereka itu menghina orang-orang yang membela, atau bukannya membela, yang dekat dengan para habaib. Misalnya framing. Begitu. Bubarkan pengajian. Jadi kita sudah tahu teman-teman, khusus untuk teman-teman Salafi yang merasa resah dengan orang-orang NU yang seperti itu, itulah NU bodong teman-teman. NU yang asli itu, yang asli, yang sejuk, yang adem, yang damai. Bukan yang odong-odong yang suka membubarkan pengajian. Itulah. Mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi.